Di antara beberapa ustadz pribumi yang hingga saat ini masih setia menjadi budaknya Ba'alawi adalah Idrus Romli. Jadi dia secara terang-terangan membela klan Ba'alawi. Dan kalau kita lihat juga sepak terjangnya bahwa dia adalah salah satu dari bagian NU garis lurus. NU yang sudah tidak sejalan dengan Nahdlatul Ulama pendirian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ya karena dia membuat NU garis lurus. Itu berarti menganggap bahwa NU yang ada sudah tidak benar. Artinya dia membuat NU garis lurus itu sudah tidak sesuai lagi dengan NU yang asli atau NU yang sebenarnya. Dan kali ini kita akan menyaksikan bagaimana pendapatnya tentang polemik nasab Ba'alawi. Karena ini sudah syukur dan istifadhah. Ya. Dan ini fitnah saudara, fitnah. Dan yang fitnah. terlibat ini macam-macam. Ada yang nggak ngerti nasab. Ya. Asalnya dia ini sebenarnya artis. Saya nggak tahu namanya siapa. Katanya Raja Dangdut. Raja Dangdut. Penyanyi. Dan penyanyi itu nggak bagus lah. Karena kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi. Nyanyi itu kalau keseringan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Ya. Kama yumbitul ma'al baqla fi zar'i. Sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran di dalam pertanian. Munafik. Jadi orang suka nyanyi munafik. Nah, seorang munafik mau dijadikan rujukan. Yang benar lah. Kemudian, untuk ahlil bait nifaq. Cinta keluarga Nabi munafik. Aja kampung sama-sama munafik. Nggak bisa menjadi rujukan. Ini dia katakan bahwa orang yang suka menyanyi itu munafik. Di sini kelihatan sekali ya. Karena tidak bisa membantah tentang ramainya polemik nasab, akhirnya dia menyerang personal seseorang. Di sini yang dimaksud adalah Bang Haji Rhoma Irama. Dan dia juga malah mengatakan sesuatu hal yang tidak sesuai. Yakni mengatakan bahwa orang yang suka menyanyi adalah munafik. Nah ini nanti pasti menjadi kontroversi karena bagaimanapun yang namanya nyanyian atau lagu itu adalah seni yang ada di Indonesia, yang ada di Nusantara, bahkan yang ada di dunia. Jadi tergantung bagaimana menggunakan nyanyian tersebut, tergantung bagaimana menggunakan seni tersebut. Jadi di sini tidak bisa dikatakan bahwa orang yang suka menyanyi adalah orang munafik. Karena tergantung konteksnya, apa yang dinyanyikan, arah dia menyanyi itu apa. Itu harus diperhitungkan dan dipertimbangkan. Ada kampung sama-sama munafik. Nggak bisa menjadi rujukan. Yang seperti ini memang harus para ulama. Dan para ulama kita sudah menyatakan ijma tentang nasab sadar Ba'alawi. Cinta ahlul bait ini penting. Mengapa? Nomor satu kita umat Islam, pendidikan kita agar kita senantiasa diingat kepada Rasulullah. Angkanya sabda Rasulullah SAW, wa hibbu ahla baiti li hubbi. Cintai keluargaku karena mencintai aku. Bukan karena dia alim, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia khair sering ngasih. Karena kalau mencintai Habib karena alim sama yang bodoh-bodoh kita benci. Gak boleh itu. Kalau mencintai Habib karena soleh sama yang nakal kita benci, gak boleh. Jangan dibenci. Karena cinta Habib yang nakal-nakal diajak untuk menjadi orang soleh. Itu caranya. Kita ini harus apa? Cinta kepada para habaib itu tapi yang konstruktif aja membangun. Artinya kalau yang alim diposisikan sebagai ulama, menjadi panutan. Yang tidak alim, ya dicintai aja lah. Nah sekarang ini kadang-kadang karena habib walaupun nggak bisa apa-apa suruh ceramah, akhirnya kacau, nanti salah, akhirnya habaib semuanya yang disalahkan. Di akhir zaman saudara, ini memang miring ke kiri dan ini nggak boleh. Jadi menurut pendapat si Idrus Romli tadi, semua habib itu harus disayangi. Kalau habibnya itu alim diikuti. Kalau yang tidak alim atau jahat itu tidak usah diikuti tapi tetap disayangi. Nah ini logika berpikir kayak gini yang menyebabkan menyebarnya atau merebaknya kebodohan di negeri ini. Karena doktrin-doktrin seperti ini ya memang dimunculkan dari klan Ba'alawi kepada orang Indonesia agar tetap patuh dan taat kepada mereka. Artinya apapun yang mereka lakukan tetap harus diikuti. Kalau tidak bisa mengikuti, paling tidak mencintai dan menghormati. Dan ini sebuah doktrin yang sangat ngawur. Karena, yaitu tadi, mereka ini tidak terbukti sebagai dzurriyyah Nabi. Mereka ini berdasar kajian kitab nasab tidak terbukti, berdasar sejarah tidak terbukti, dan berdasar tes DNA juga tidak terbukti. Artinya, kalau menurut statementnya Idrus Romli, bahwa yang alim diikuti, kemudian yang tidak alim harus tetap dicintai meskipun tidak diikuti, tapi dengan cara dinasihati dan lain-lain. Dan ini kan sebuah pengkultusan atau memposisikan Habib itu berada di atas rata-rata manusia pada umumnya. Artinya apapun yang mereka lakukan, mau nggak mau tetap harus dihormati. Nah ini kan sebuah doktrin yang sangat mengacaukan dan ini sangat membodohi dan membuat bodoh orang di negeri ini. Kemudian terkait pendapatnya tentang nyanyian tadi itu ya ditujukan kepada Bang Haji Rhoma Irama.
Sebab faktanya Bang Haji Rhoma Irama itu menggunakan lagu telah berhasil mengislamkan jutaan manusia. Dengan lagu berhasil menyadarkan jutaan manusia. Dan terus di situ dia bilang orang yang suka nyanyi kok dibilang munafik. Ini logikanya bagaimana? Karena faktanya Bang Haji Rhoma Irama dengan nyanyian, dengan laguan, beliau berdakwah menyebarkan Islam di Indonesia. Beliau menyebarkan Islam dengan musik, dengan lagu. Dan hasilnya juga seperti yang kita lihat sekarang ini. Karena faktanya banyak pengikut Bang Haji Rhoma Irama yang bertebaran di seluruh Indonesia. Berbeda dengan pengikutnya Idrus Romli yang hanya khusus bagi para mereka yang mengaku sebagai NU garis lurus.